Ya, tafadhol Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian balaghah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu Amin. mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin. Allah. Kita sampaikan salawat dan salam yang sebaik-baiknya, yang seindah-indahnya, yang sebanyak-banyaknya kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga salawat kita menjadi wasilah kita memperoleh syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Uh, Sebagai bahan ingatan dari bahasan kita yang telah lewat, para Bapak Ibu sekalian, bahwa kita masih berada pada pembahasan isti'arah asliyah dan tabaiyah. Ya, secara singkat, isti'arah tabaiyah itu apabila isti'arahnya adalah berbentuk fi'il, ya, kalimat yang dijadikan kata isti'arahnya adalah kata kerja, ya. Nah, kemudian kalau isti'arah asliyah itu adalah apabila isti'arahnya itu ya terbentuk dari kata benda atau isim, ya. Atau dalam kajian kita kemarin disebutkan sebagai masdar, ya. Ada istilah mustaq dan ada istilah jamid, ya. Jadi untuk kata benda yang memang dari sejak dahulu sudah disebut oleh orang Arab sebagai kata benda, nah itu namanya disebut dengan kata benda jamid namanya, ya. Istilahnya dari Arab sebelum ada apa-apalah, pokoknya kita kenal dengan bahasa itu sudah disebut. Nah itu berarti Arabnya apa, bahasa Arabnya isimnya disebut dengan isim jamid. Kalau ya dia merupakan isim yang melalui proses perubahan, ya sangat memungkinkan itu nanti disebut namanya mustaq dan lain sebagainya. Ya, yang penting pada pembahasan kita setiap kali isti'arah, ya, kalimat yang di dalamnya ada isti'arah dan kalimat utamanya adalah diambil dari kata benda, maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah asliyah, ya. Kemudian apabila isti'arahnya itu, ya, kata yang utamanya mengandung isti'arah itu adalah diambil dari kata kerja fi'il, ya, maka yang demikian itu nanti isti'arahnya dinamakan isti'arah tabaiyah, ya. Baik, kita akan masuk ke contoh dan mungkin beberapa latihan, ya. Ya, di sini kita lihat ada kata-kata ra'aitun najma fil fasli. Ya, ra'aitun najma fil fasli. Saya melihat bintang, ya, di dalam kelas. Nah, kalimat ini kalau kita pilih dan kita urai satu persatu, melihat bintang di kelas, ya, itu pasti akan ada satu kata yang mungkin ya tidak memungkinkan secara logika bahasa begitu, ya, yaitu kalimat an-najma, ya, yang artinya bintang. Maka kata bintang ada di dalam kelas, ya, itu secara logika bahasa ya tidak mungkin gitu. Mana ada bintang di dalam kelas. Apalagi kalau kita seandainya betul-betul gitu menghitung bintang, nggak usah banyak-banyak, satu saja ya bintang sebenarnya itu ada di dalam kelas. Wah, itu seberapa besar kelas yang dibutuhkan, kira-kira seperti itu. Dulu saya pernah belajar fisika dengan ahli atom Indonesia tuh, ya. Katanya bintang yang kecil itu sama seperti
600.000 kali berat bumi katanya, ya. 600.000 kali berat bumi. Lah berarti kan gede banget dong kalau begitu, ya. Tapi itu Ya. kata beliau, ya, termasuk bintang yang kecil, ya, deretan bintang-bintang kecil itu apabila besarnya kisaran 600.000 kali berat bumi. Nah, itu termasuk bintang kecil. Oh, yang lebih besar, oh, lebih berat daripada itu tentunya. Kecil banget. Anehnya, anehnya kecilnya aja segitu, gimana Ya. gedenya gitu ya kan? Ya. Nah, maka secara logika bahasa kita katakan kita nggak mungkin ngelihat bintang di dalam kelas dengan kata-kata bintang sebenarnya. Nah, maka kata an-najma itu adalah hasil proses tasbih. Dari mana prosesnya? Nah, dari kata at-talibu kan-najmi. Ya, siswa atau mahasiswa itu seperti bintang. At-talibu itu boleh diartikan sang juara, boleh mahasiswa, boleh siswa dan sebagainya, kita bisa mempunyai arti lepas begitu ya. Pokoknya ada tasbih terlebih dahulu ya. Nah, hasil tasbih at-talibu kan-najmi, an-najmi ini kita masukkan ke dalam susunan bahasa kita sehingga kita mengatakan ra'aitun najma fil fasli. Yang kita maksud sebenarnya adalah ra'aitun najma fil fasli, saya melihat siswa yang pintar tadi tuh. Saya melihat sang juara tadi di dalam kelas, itu maksudnya. Tetapi karena sudah ada tasbih terlebih dahulu, maka tasbihlah yang kita pakai gitu. Nah, ada beberapa nih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari segi posisi tasbih atau bukan najmi, ya. Maka kata an-najmi ini ada pada posisi musyabbah bih namanya, ya. Musyabbah bih. Maka dengan demikian kalimat isti'arah ini merupakan isti'arah tasrihiyah karena ya dia diambil dari posisi musyabbah bih di dalam tasbihnya. Maka ketika kita bilang ra'aitun najma fil fasli, yang pertama kita pahami isti'arahnya adalah isti'arah tasrihiyah. Nah, kemudian apabila kita perhatikan an-najma itu kata kerja atau kata benda gitu ya. An-najma itu kata kerja atau kata benda. Maka dapat kita pastikan an-najma itu adalah kata benda. Tahunya dari mana? Nah, di antara ciri-ciri alamat kata benda itu adalah ya dukhulul alifi wal lami, ya, masuknya alif dan lam. Nah, ketika sebuah kata ya layak pantas disertai dengan alif dan lam, maka dengan demikian kata itu masuk dalam kategori kata benda. Nah, an-najma itu adalah kata yang di dalamnya ada alif lamnya, maka dapat dipastikan bahwa an-najma itu adalah isim. Ya, jamid kalau begitu. Maka ya karena kata an-najma sebagai unsur pokok kalimat yang di dalamnya beristiarah gitu ya, dan istiarahnya diambil dari kata benda, maka dengan demikian istiarahnya dinamakan dengan istiarah asliyah, ya, istiarah asliyah. Nah, alasan-alasannya yang memungkinkan kenapa disebut dengan isti'arah tasrihiyah, ya, yang disebut itu musyabbah bihnya. Artinya yang disebut di sini dalam susunan kalimat dan yang mengandung isti'arah itu adalah kata yang pada proses tasbih berkedudukan sebagai musyabbah bih, ya. Terus kenapa dinamakan asliyah? Karena kata an-najma itu adalah isim ya atau disebut dengan isim jamid. Nah, karena dia menggunakan isim jamid, maka isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah asliyah namanya ya. Nah, itu seperti itu penjelasannya. Yang kedua, ya, yang kedua, tasabaqal barqu fi syari'. Ya, tasabaqal barqu fi syari'. Kalau diartikan tasabaqa berlomba-lomba, al barqu kilat fi syari' di jalan.
Ya, kalau kita terjemahkan menjadi kilat berlomba-lomba di jalan raya. Nah, kita urai dulu dari tasbih ini, ya. Mana tasbihnya? Maka dikatakan tasbihnya adalah as-sayyaratu kalbarqi, ya, as-sayyaratu kalbarqi. Mobil bagaikan kilat. Nah, dari segi apanya? Ya, dari segi cepatnya. Kan sangat memungkinkan tuh kalau kita ngomong di jalan kali begitu, pas kita ketemu mobil cepet banget ngebut begitu, nah, maka mungkin dengan decak kagum kita bilang, tuh mobil kayak kilat, ya. saking saking cepatnya mobil tersebut, ya, ngebut begitu, nah maka kita mengatakan, ya, mobil itu bagaikan kilat jadinya. Nah, ini tasbih yang sudah sering terjadi pada diri kita kalau begitu, ya. Kemudian kalau kita sudah selesai membuat tasbih, as-sayyaratu kalbarqi, mobil bagaikan kilat, maka sudah dapat kita deteksi sudah tuh bahwa posisi al-barqi itu ada pada posisi musyabbah bih, ya. Pada musyabbah bih. Yang kedua, dilihat dari unsur kata benda. Kata-kata itu bahwa al-barqi itu adalah kata benda, ya, isim jamid. Dari kata yang kita peroleh ini, yang pertama dari proses tasbih dia berkedudukan sebagai musyabbah bih, dan dilihat dari sumber kata dia adalah berasal dari kata jamid atau isim jamid, maka dapat disimpulkan bahwa kata tasabaqal barqu fi syari, ya, kilat berlomba-lomba di jalan raya, itu adalah isti'arah, ya. Yang pertama isti'arah tasrihiyah, yang kedua adalah isti'arah asliyah, ya, isti'arah asliyah. Alasannya kembali, ya, bahwa disebut dengan isti'arah tasrihiyah karena kata al-barqi berkedudukan sebagai musyabbah bih dalam proses tasbihnya. Terus yang kedua, dilihat dari unsur kata pembentuknya, ya, kata al-barqi, ya, atau al-barqu itu adalah isim jamid atau kata benda. Dengan demikian, maka tasabaqal barqu fi syari adalah, ya, isti'arah tasrihiyah asliyah, gitu, ya. Contoh ketiga, ya, ra'aitul qamara fil maqha, ya, ra'aitul qamara fil maqha. Saya melihat bulan di kafe, ya. Kalau saya melihat itu biasa, ya, memungkinkan. Terus fil maqha, ya, kita bisa hadir di kafe. Tapi ketika yang kita lihat adalah bulan, ya, bulan ada di kafe, berarti ini jadi masalah. Masa bulan, ya, datang ke kafe? Maka kata al-qamara yang artinya bulan tidak bisa diartikan kepada kalimat atau arti sesungguhnya yaitu bulan, karena di situ ada kata al-maqha yang menjadi penghalang, ya, qarinah sebagai kata yang tidak memungkinkan untuk disebut atau diartikan al-qamar sebagai bulan yang sebenarnya dalam arti bahasa Indonesianya. Nah, kemudian kalau begitu dia sudah menjadi kalimat yang mengandung isti'arah. Dari mana proses qamar itu diambil? Maka ada proses tasbih terlebih dahulu. Ya, maka dibentuklah, ya, asal tasbihnya al-mar'atu kal qamari. Wanita itu seperti bulan. Ya, wanita itu seperti bulan. Misalnya fil jamalati, dalam hal cantiknya, ya, dalam hal cantiknya. Maka ketika antara wanita dan bulan sudah disamakan, kemudian nampak, ya, kedudukan yang jelas di situ adalah bahwa, ya, kata al-qamar menempati tempat musyabbah bih, ya. Kemudian kata al-qamar kita lihat sebagai kata benda di mana kita bisa melihat ada tanda ciri utamanya yaitu al, ya, alif lam.
Apalagi tadi di tasbihnya ya sudah masuk juga huruf jar, yaitu ka. Maka tanda isim itu semakin menguat. Ya, ada huruf jar, ada alif lam, ya. Maka dengan demikian kata al-qamar dapat dipastikan adalah sebagai kata benda. Dari dua kasus ini, maka kita temukan bahwa ra'aitul qamara fil maqha itu adalah isti'arah tasrihiyah dan isti'arah asliyah. Kenapa disebut isti'arah tasrihiyah? Karena ia diambil dari proses tasbih yang menghasilkan posisi qamar al-qamar sebagai musyabbah bi. Kenapa disebut dengan asliyah? Karena al-qamar adalah isim jamid, ya. Isim jamid berarti kalau begitu semenjak dahulu kala orang Arab sudah kenal bahwa al-qamar itu adalah bulan dan tidak mengalami proses apa-apa, yang memang dari dahulunya adalah seperti itu. Dari dulu orang Arab bacanya al-qamar, orang Arab sekarang juga nyebutnya al-qamar juga. Berarti ini namanya disebut dengan isim jamid namanya, ya. Nah, ini contoh-contoh ya isti'arah ya asliyah, ya. Isti'arah asliyah yaitu isti'arah yang kalimat utamanya, kalimat yang di dalamnya mengandung isti'arah itu terbuat dari kata benda, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam isti'arah yang berikutnya, ya. Contoh di sini ada kalimat ishta'ala ra'si syaiba, ya. Ishta'ala ra'si syaiba. Ishta'ala itu artinya menyala. Ra'si kepalaku, syaiba uban, ya. Kepalaku menyala karena uban. Terus dari mana hasil proses kata ishta'ala ra'si syaiba? Nah, itu dikatakan ar-ra'su kal waqud, ya. Ar-ra'su kal waqud. Kepala bagaikan bara, ya, api unggun. Bara juga boleh, ya. Ketika kepala diartikan sama dengan api unggun, di mana kepalanya itu adalah kepala yang sudah banyak ubannya, ya. Seolah-olah menyala begitu, ya. Maka akhirnya dibuatlah kalimat ishta'ala ra'si syaiba, ya. Ishta'ala ra'si syaiba. Nah, kata ra'si itu kalau dilihat dari sisi tasbihnya, maka kata ra'su ya itu adalah berkedudukan sebagai musyabbah, ya. Musyabbah. Nah, dilihat dari sisi unsur pembentukannya dia adalah kata benda. Maka ketika dia masuk ke dalam susunan kalimat, maka ya kata ra'si itu yang pertama berkedudukan sebagai musyabbah, maka dia dinamakan dengan isti'arah makniyah sebagai lawan dari isti'arah tasrihiyah. Dilihat dari segi kata benda sebagai unsur utama pembentuk kata tersebut, kata ar-ra'su atau ra'si itu adalah ya kata benda. Maka dengan demikian isti'arahnya dinamakan dengan isti'arah asliyah. Nah, ya. Ini apabila kita melihat dari sisi ra'sinya, ya. Tapi bisa juga kita melihat dari segi ista'alanya, ya. Ista'alanya itu menyala, padahal kan yang dimaksud dengan menyala pada kepala atau uban kan bukan menyala, mungkin dilihat dari segi terang kali karena ubannya udah penuh seluruh kepala tersebut sehingga kelihatan nampak terang sebagaimana menyalanya api. Maka kata ista'ala kalau di situ dia dijadikan sebagai kata yang beristi'arah, nah ternyata isti'ala adalah kata kerja tuh, ya. Nah, diambil dari kata kerja ya dengan wazan ifta'ala, ya, ifta'ala, ishta'ala. Maka kata ishta'ala sebagai kata kerja dijadikan sebagai sumber isti'arahnya, maka dengan demikian ya ishta'ala itu ya sebagai isti'arah tabaiyah, ya.
karena diambil dari kata kerja. Kalau kita meninjau menyalahnya ya yang jadi sumber isti'arah ya. Karena di sini dicontohkan mungkin roksinya ya, maka ya kita ikut aja apa yang dituliskan di dalam buku tersebut. Tapi kalau kita lagi berbicara tentang tabaiyah dan asliyah, maka yang patut dibicarakan itu adalah ista'alanya mestinya ya. Baik, kemudian contoh kelima ya. Contoh kelima di sini ada kata-kata tafattahat an-nujumu fis sama ya. Tafattahat an-nujumu fis sama. Bintang-bintang bermekaran di langit ya. Nah, kata-kata bintang-bintang bermekaran di langit ya, itu logika bahasa kita mungkin sulit untuk menerimanya ya. Ini yang benar adalah al-lum'an. Nah, maka kita harus memikirkan dulu kali ya, secara logika kita tuh benar enggak bintang-bintang bermekaran di langit. Kata bermekaran kan bukan kata yang tepat untuk bintang. Ya, tapi kalau disebut bintang di langit itu masih normal tuh, ya. Masih logis kita menyebutnya bintang di langit, tetapi menggunakan kata bermekaran, nah itu udah nggak pantas untuk bintang di langit. Nah, maka kalau begitu kata bermekaran untuk bintang itu sebenarnya bukan kata yang tepat. Ya, yang tepat mestinya kata bintang itu berkilauan, ya. Tapi ternyata yang dipakai adalah bermekaran. Berarti kalau begitu ada hasil proses tasbih, ya. Proses tasbihnya itu dari mana? Nah, kalau kita bikin kalimat tasbihnya itu berdasarkan kata benda, maka dihasilkan kata al-lum'anu, ya. Al-lum'anu ya katafattuhi. Berkilauan bagaikan mekar, ya, berkilauan bagaikan mekar. Diambil dari mana al-lum'anu katafattuhi? Ini dari tafattahat kita ambil ya menjadi lamia ka tafattaha, itu asalnya begitu. Ya, lamia ka tafattaha. Tapi kan dalam tasbih tidak memungkinkan kalau kata kerja dibikin tasbih karena ada huruf jarnya, maka kita harus merubah dari kata kerja menjadi masdar ya. Kata lamia atau lamaa itu masdarnya adalah al-lum'anu ya. Kata tafattaha ya, tafattaha ya tafattahu tafattuh ya. Tafattuh itu adalah masdar daripada kata tafattahatu. Maka kalau begitu kita lihat kata tafattuh itu adalah kata yang di dalam tasbih berkedudukan sebagai musyabbah bih, ya. Terus kalau kita kembalikan dari masdar kepada kata kerja, maka muncul kata tafattahat. Ya, kata tafattahat. Di sini menggunakan tafattahat karena an-nujum itu adalah jamak taksir daripada kata an-najmu. Ya, an-najmu jamaknya adalah an-nujum. Nah, kata yang berbentuk jamak taksir itu layak untuk dimuannaskan, ya. Muannasnya nanti muannas majazi namanya, bukan muannas hakiki. Nah, karena dia muannas, lalu antara fiil dan fa'il berhubungan langsung, berdekatan, maka sudah sepatutnya kata tafattahat itu dimuannaskan juga. Yang tadinya kata tafattaha bertemu dengan an-nujum yang jamak taksir dinilai muannas, maka fiilnya pun harus berbentuk muannas juga, ya, harus berbentuk muannas juga. Nah, ketika
berbentuk muannas, maka ya muncul fiilnya harus muannas juga. Maka lahirlah kata tafatahat. Nah, kata tafatahat ternyata itulah yang menjadi ya sebagai unsur isti'arah utama, ya bermekaran. Nah, kata bermekaran kan nggak pantas untuk bintang. Oh, kalau gitu dia bukan arti yang sebenarnya. Maksudnya berkilauan. Tapi supaya menjadi bernilai sastrawi begitu, maka dijadikanlah kata tafatahat untuk bintang di langit. Bermekaran bintang-bintang di langit. Dengan demikian maka kata tafatahat tidak bisa diartikan dengan arti apa adanya yang seaslinya, tapi harus dialihkan kepada yang lain, yaitu artinya berkilauan. Nah, sekarang dilihat dari segi tasbih, ya, dilihat dari segi tasbih, kata tafatuh berkedudukan sebagai musyabbah bih. Maka tafatahatin nujum itu dapat dipastikan isti'arahnya adalah isti'arah tasrihiyah, ya. Kemudian ketika tafatahat itu adalah kata kerja, ya tafataha ya tafatahu berarti dia fi'il madhi, maka dapat dipastikan kalau begitu isti'arahnya adalah isti'arah ya tabaiyah, ya karena dia terbuat dari kata kerja gitu ya. Contoh yang keenam, ya contoh yang keenam, lama'atil azharu firraud, ya lama'atil azharu firraud, berkilauan bunga-bunga ya firraud di dalam taman, ya. Kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita majukan dulu subjeknya berarti ya. Al azharu ya bunga-bunga, lamaat berkilauan firraudi di taman. Nah, kalau kita putuskan bahwa al azharu firraud ya itu logis. Al azharu firraud itu logis. Bunga di taman, ya orang percayalah kalau bunga ada di taman. Tapi kalau menggunakan kata lama'a atau lamaat, ya berkilauan itu bukanlah kata yang tepat untuk bunga, ya. Bunga bukan berkilauan, tapi bermekaran yang patutnya. Nah, tapi kalau dikatakan bunga bermekaran kan itu artinya memang hakikinya begitu, ya kan? Berarti tidak mengandung majaz, tidak mengandung sasrawi kalau begitu. Maka supaya mengandung sasra, mengandung majaz, kata al-azhar tidak dihubungkan dengan tafattaha, tapi dihubungkan dengan kata lama'a, ya. Nah, kata lama'a berarti kalau begitu bukan kata yang sesungguhnya atau tidak bisa diartikan dengan arti yang sesungguhnya dalam arti berkilauan. Tapi harus disesuaikan dengan al-azhar firraud, ya. Nah, al-azhar firraud artinya bunga di taman. Maka kata lamaat yang artinya asalnya berkilauan harus diganti ke arti bermekaran gitu jadinya, ya. Nah, dari mana kata lamaat itu dimunculkan? Dari proses tasbih. Tasbihnya mana? Ya, at-tafattuhu ya kallum'ani, ya at-tafattuhu kallum'ani. Bermekaran bagaikan berkilau, ya mekar bagaikan berkilau. Kenapa kalimat ini diambil? Ya diambil dari kata lama'ah, ya lama'ah. Maka pada posisi ini kata lama'ah ya atau lama'at itu berada pada posisi pada tasbihnya berposisi sebagai musyabbah bi. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan kalau dia sudah menjadi kalimat beristi'arah, pertama isti'arah itu diambil dari musyabbah bih, berarti isti'arahnya disebut dengan isti'arah tasrihiyah, ya. Kemudian karena lamaat itu adalah kata kerja, maka isti'arahnya yang demikian itu adalah isti'arah tabaiyah.
Ya, itu. Yang berikutnya adalah dhahikal bustan, ya, dhahikal bustan. Ini mah lebih bahaya lagi nih, ya, kebun tertawa, ya, kebun tertawa. Siapa yang bisa tahan kira-kira ya kalau dia melewati sebuah kebun, di situ mungkin banyak bunga, banyak pohon, tetapi terdengar suara orang pada ada suara tertawa di situ ya. Kayaknya kita kalau ngelewatin kebun yang begitu kita kabur kali itu ya kan. Nah, berarti kalau begitu kata dohika bukanlah kalimat yang sesungguhnya untuk kata kebun ya kan. Nah, tetapi ada proses tasbih atau penyamaan sebelum kata dohika itu ada ya. Apa kata dohika itu? Mungkin kalau ada pada orang digambarkan sebagai bentuk ya, indahnya seseorang ketika tertawa. Enaknya orang dilihat ketika dalam keadaan tersenyum atau tertawa ya. Orang kalau tertawa ya tersenyum, itu akan menggambarkan kenyamanan kita bersama dia gitu, dibandingkan kalau dari orang tersebut dalam keadaan cemberut apalagi marah dan sebagainya. Nah, kata dohika itu menggambarkan ya nyamannya seseorang, enaknya seseorang, keadaan seseorang yang baik begitu misalnya ya, keadaan yang bahagia. Nah, bahagianya itu dimunculkan dalam bentuk tertawa. Kemudian kalau kebun mungkin bukan tertawa yang paling bagus. Kalau dia kebun terdiri dari kebun-kebun yang mengandung pohon-pohon hijau, maka ya yang dimaksud dengan kebun tersebut bukan tertawa tapi mungkin menghijau. Kalau kebun tersebut berisi bunga-bunga, maka bunga-bunganya sedang bermekaran. Indahnya kebun yang menghijau atau indahnya kebun yang berisi dengan bunga-bunga yang bermekaran disamakan dengan indahnya orang yang sedang tertawa senyum manis begitu. Oh, berarti kalau gitu kata dohika merupakan proses hasil persamaan atau hasil tasbih. Kita ambil saja kebun yang menghijau. Nah, maka kita ambil kata-kata al-ihdirar. Ya, diambil dari kata ihdarra. Ya, al-ihdirar. Nah, dari kata ihdarra. Nah, ihdarra itu ya kita samakan dengan tertawa. Menghijaunya kebun yang indah kita samakan dengan tertawanya manusia ya, yang juga dalam keadaan indah juga, yang dalam keadaan enak juga dipandangnya. Maka kata ihdarra ka dhahika. Kalau kita jadikan masdar menjadi al-ihdiraru ka dhahki gitu ya. Nah, pada kalimat ini kata ad-dhahki atau dhahika itu berada pada posisi musyabbah bi ya, pada posisi musyabbah bi. Kemudian yang kedua kata dohika apabila ditasrif dia masuk dalam kategori fi'il ya, dohika yadhaku, ya tertawa. Maka dengan demikian isti'arah yang dapat kita petik dari sini adalah dilihat dari segi kedudukan tasbihnya sebagai musyabbah bi, maka isti'arah dhahikal bustan itu adalah isti'arah tasrihiyah ya. Kemudian dilihat dari segi kata dhahika yang merupakan kata kerja, maka dapat dipastikan bahwa kata dhahika itu adalah fi'il, maka isti'arah yang muncul itu adalah isti'arah tabaiyah karena dia terbuat dari kata kerja gitu ya. Yang terakhir ya, ida bakatis sama ya, ida bakatis sama. Kalimat ini sebenarnya enggak sempurna, tapi kita tidak memerlukan itu karena kita tidak memerlukan kesempurnaan kalam, tapi kita sedang membicarakan tentang kalimat yang mengandung isti'arah ya. Ya, kita hilangkan sajalah kata idanya, tapi kita ambil kata-kata bakat as-sama. Langit menangis. Ya, langit menangis. Ya, senyampang kita hidup, ya, yang namanya langit bukanlah menangis. Ya,
menurunkan air, tapi langit itu kan tidak dalam keadaan menangis. Nah, tapi orang ya manusia bisa saja juga menurunkan atau mengeluarkan air dari matanya tapi dalam keadaan menangis. Nah, sehingga turunnya air dari mata seperti turunnya air dari langit, maka akhirnya dianggaplah ya menangis kalau begitu. Nah, kalau untuk langit, sebenarnya yang kita kenal langit menurunkan hujan. Kalau mata meneteskan air mata. Nah, dua-dua kondisi tersebut dipersamakan. Ya, langit menurunkan hujan, mata mengeluarkan air mata, gitu ya kan? Adumo. Nah, maka dari sini ada kesamaannya. Ya, langit menurunkan hujan, mata menangis. Maka diambillah kalimat kata amtoro. Ya, amtoro menurunkan hujan. Sama seperti menangis. Menangis yang meneteskan air mata. Berarti asalnya amtoro kak baka. Amtoro kak baka. Nah, kemudian diambil masdarnya. Amtoro yumtiru imtor. Nah, jadikan kalimat supaya sempurna menjadi pakaian al. Al imtoru. Baka itu fiil. Ya, kemudian dijadikan masdar. Baka ya beki bukaan. Nah, maka masukin masdar ya, lalu masdar masukin al, jadi al buka. Nah, masukin ka sebagai alat tasbih, maka menjadi kal bukai, al imtaru kal bukai. Menurunkan hujan bagaikan menangis. Maka kata al buka ya, itu posisinya adalah sebagai musyabbah B. Ya, musyabbah B. Kemudian kata baka itu adalah fiil. Nah, maka dari dua posisi ya sebagai musyabbah B dan sebagai fiil, lalu dibikinlah kalimat beristiarah bakatis sama. Maka dengan demikian kata bakatis sama itu kalimat beristiarah, istiarahnya kita sebut sebagai istiarah tasrihiyah. Kenapa? Karena posisi kalimat yang mengandung istiarah dalam tasbih berkedudukan sebagai musyabbah B. Yang kedua disebut istiarah tabaiyah. Kenapa? Karena kalimat yang mengandung istiarah di sini adalah kata utamanya berasal dari kata kerja. Baka ya beki dimuannaskan menjadi bakat ya. Asalnya sih kalau dibaca sesungguhnya tuh bakaya bakayat asalnya begitu ya. Tapi kan orang Arab nggak suka ya ada huruf ilat dihidupkan. Biasanya orang Arab apabila ada huruf ilat pasti dimatikan menjadi baka. Nah, ketika huruf ilat mati ketemu tak mati akhirnya menjadi bakat. Nah, berarti ada huruf ilat yang nggak kepake, maka dihilangkanlah huruf ilatnya maka menjadi bakat. Ya, bakat karena dibaca wasal menjadi bakatis sama. Dengan demikian maka kata bakatis sama itu ya istiarahnya adalah istiarah tasrihiyah karena terbuat dari musyabbah bih dan istiarah tabaiyah karena dibuat dari kata kerja gitu ya. Oke, yang terakhir kita lihat peta konsep istiarah ya. Istiarah terbagi dalam lihat dari sumber katanya ada istiarah asliyah dan ada istiarah tabaiyah. Istiarah asliyah adalah apabila lafaz yang digunakan sebagai sumber istiarah adalah kata yang diambil dari kata benda ya, disebut dengan isman jamidan ya. Ya, dikatakan al-isti'arah al-asliyah hiya maka al-lafzul musta'malu fiha isman lafziyan. Isti'arah asliyah ialah ya sesuatu yang lafaznya atau lafaz yang digunakan dalam isti'arah tersebut adalah isim jamid. Ya, pokoknya mau dikatakan isim jamid kita bilang isim apa aja lah, pokoknya yang penting isim gitu ya. Nah, itu sudah disebut sebagai isim atau kata benda.
Ya, kalau nanti kita mau deteksi isimnya, boleh dilihat dari ada alnya, atau boleh dilihat dari ada tanwinnya, boleh juga dilihat dari mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Ya, itu pasti menjadi tanda-tanda isim. Kemudian istiarah yang kedua adalah istiarah tabaiyah. Ya, apa disebut dengan istiarah tabaiyah? Al-istiarah at-tabaiyah hiya ma kana lafzul musta'malu fiha mushtaqan au fi'lan. Yaitu lafaz yang digunakan di dalam isti'arah tabi'iyah adalah mushtaq, ya. Mushtaq au fi'lan atau fi'il. Kemarin sudah kita jelaskan kalimat mushtaq itu ya pokoknya selain masdar ya, kemudian juga ya bisa jadi nanti boleh kita bedakan dikit selain fi'il madhi, selain fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi mudhari biasanya itu kita sebut sebagai fi'il. Nah, di luar itu yang pertama masdar, yang kedua fi'il madhi, fi'il mudhari, maka di luar itu adalah mushtaq. Di antaranya isim fa'il, isim maf'ul, masdar mimi, ya, kemudian isim zaman, isim makan, isim alat, nah itu masuk dalam kategori mushtaq. Nah, nanti di luar itu kan ada kata benda yang tidak ada tasrifannya begitu, ya, nggak perlu kata benda itu ditasrif, ya, kecuali mungkin mau dibentuk musanna dan jamak, ya itu bisa-bisa saja. Itu pun juga harus dipahami baik-baik kalau memang bendanya sangat memungkinkan ada tasniahnya dan ada jamaknya, ya. Misalnya kata kata talibun, ya, atau at-talibu. Nah, itu boleh dijamakkan, dimusannakan talibun, talibani, tullabun, ya. Tapi kalau syamsun, komarun, ya, mohon maaf itu adalah satu-satunya kata atau satu benda ya yang memang adanya satu, ya kan. Komar kan nggak ada duanya, ya. Kalau kita bikin al komaro ini gitu ya, mana komar mana yang mana lagi kalau begitu ya kan, komarnya cuma satu doang. Asyamsu ya, kalau kita bikin asyamsyani begitu misalnya dua matahari, ya matahari yang sebelah mana ya kan, kalau nanti jadi matahari mungkin jadi toko kali jadinya kalau ada dua kalau begitu ya. Nah, maka kata syamsun, kata komarun itu dapat dipastikan sebagai kata mutlak mufrad ya. Memang udah pasti mufradnya tuh. Kalaupun nanti ada dikatakan misalnya kusuful komarain. Nah, dalam bab fikih itu kita sebut kusuful komarain. Salat gerhana 2 bulan. Yang dimaksud dengan kusuful komarain itu adalah ya kusuf dan khusuf bagi salat gerhana matahari dan gerhana bulan dan gerhana matahari, ya. Nah, biasanya itu disebut sebagai benda-benda yang berpasangan, sama seperti bapak dan ibu, ya. Bapak dan ibu. Nah, itu bapak dan ibu, ya, abun dan umun apabila ingin disebutkan dua menjadi abawaini jadinya, ya. Kita nggak pernah menyebut ummaini gitu, ya, dua ibu. Kenapa? Satu orang nggak mungkin punya dua ibu, ya. Oh, itu kan bapaknya punya istri dua, ya pasti bukan bukan ibunya yang dua-duanya melahirkan begitu. Satu anak pasti, seorang anak nih, seorang anak pasti hanya memiliki satu ibu. Maka ibu itu sebenarnya pada diri seseorang tidak boleh ditasniahkan karena nggak ada orang yang punya ibu dua. Kalau punya istri dua iya, tapi kalau punya ibu dua nggak bakalan ada gitu, ya. Suami bisa ganti, tapi kalau yang namanya bapak ya tetap satu gitu, ya. Maka nanti yang hal sedemikian itu jamaknya ya menjadi abawain, apa musannanya menjadi abawain begitu, ya. Baik, Pak Aris, saya kira ini kali ya, udah mau jam 9, mungkin nanti Bapak Ibu yang lainnya ada kegiatan atau mungkin udah istirahat. Ya, kita cukupkan sampai sekian, nanti kita lanjutkan ke latihan pertemuan minggu yang akan datang. Baik, syukuran Ustaz atas penjelasan materinya. Ya. Alhamdulillah nih, penambahan materi dari Ustaz sudah nambah pemahaman kita mengenai istiaroh Ustaz. Seperti biasa Ustaz, mungkin sebelum kita tutup, kita beri waktu 5 menit. Mungkin Ustaz ya, mungkin ada peserta yang masih
belum jelas dari pemaparan Ustaz tadi, kita beri waktu untuk bertanya. Silakan Tafa dulu, bunda-bunda atau peserta yang lain yang ingin bertanya ke Ustaz. Kalau ada yang belum jelas, silakan. Silakan. Kalau tidak ada ya nggak jadi masalah. Bu Siti ada, atau udah jelas? Bunda Surya. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz Ya. Helmi. Oh ya, Salam, ya. Pak Ilham. Eh, kalau di dalam Al-Quran kira-kira ada contoh tentang isti'ari ini nggak, Ustaz? Atau isti'arah nih, Ustaz? Ada minggu depan dah ya. Buat latihan. Banyak ya Ustaz Ada ya? banyak. Banyak ya ya, kan? banyak ya. Banyak, iya. Banyak. Majaz, isti'aroh itu ada, ya kan. Makanya kita perlu belajar balaghah biar nanti kita bisa memahami Al-Quran tinjauan balaghah gitu, ya Iya, kan. Masya Allah, Masya Allah. Karena kalau tidak sedemikian nanti memahami Al-Quran dengan apa adanya itu wah sangat bahaya sekali begitu. Iya, Ya, Kita lebih fokus ke kayak materinya dulu ya Ustaz. kita sebutkan saja misalnya kasus lahmul khinzir gitu misalnya, ya. ya. Itu masuk dalam kategori manjas, ya kan. Ada tuh yang kayak begitu ya. Kenapa disebut dengan lahmul khinzir? Giliran babi dagingnya, giliran darah nggak ada tuh bagian-bagian darah, giliran bangkai semua bangkai, giliran darah semua darah, giliran babi ternyata ya itu adalah dagingnya gitu, ya kan. Iya. Nah, nanti kan itu ada hal-hal yang perlu dipermasalahkan tuh kalau Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah nanti kita jelaskan beberapa contoh ya isti'arah yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti juga kalau seandainya sempat saya carikan lagi khusus ayat-ayat yang di dalamnya mengandung isti'arah. Insya Allah. Nanti Pak Aris sebelum hari Jumat ingatin saya kali ya. Iya Ustaz. Untuk mungkin saya juga nanti menyajikan bisa ayat-ayat yang di dalamnya ada isti'arahnya gitu ya. Iya. Iya Ustaz. Mungkin saya juga Kalau penjelasan menggunakan bahasa Arab ini lebih cepat dicerna, Ustaz. Ketimbang kita belajar Jawahirul Balaghah, pusing kepala. Kalau belajarnya sendiri ya emang pusing, ya namanya balaghah ya kan, agak ribet emang gitu. Ya. Ribet. Mesti ada guru dah kalau balaghah. Kalau nahu ngeraba-ngeraba masih bisa, ya ngeraba-ngeraba. Tapi kalau udah balaghah kan pemahaman nahunya harus ada, pemahaman sarafnya harus ada, baru naik ke balaghah kan begitu jadinya kan. Kalau nanti kalau misalnya temanya udah selesai, Ustaz, ulang dari awal lagi, Ustaz, biar apa namanya? Iya, biar ini promotornya Pak Aris dan Bu Kinana tuh ya kan kita serahkan kepada beliau. Saya kira Pak Aris sama Bu Kinana bersedia untuk mengulangi dari awal lagi. Ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Ilham. Mudah-mudahan Pak Ilham juga istiqomah nih, hadir terus nih di kajian kita. Ustaz ya. Mungkin Bunda yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita tutup nih. Kayaknya udah nggak ada lagi ya Ustaz ya? Baik, ya. Oke, tafadhol Ustaz. Bisa ditutup aja kan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat ya yang mulia. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada malam hari ini akan membuahkan ilmu yang dapat kita terapkan nanti dalam pemahaman Al-Quran. Untuk sementara memang kita mencontohkan dulu kalimat-kalimat yang gampang ya, karena kalau nanti udah ke Al-Quran, wah kalimatnya biasanya itu udah jelimet begitu ya. Kalau kita belajarnya memang melalui Al-Quran itu prosesnya panjang banget gitu ya. Ya sama tuh belajar nahu, belajar mubtada dan khobar ya. Kalau kita contohnya kepada Al-Quran, ya itu mesti apa namanya, belajarnya panjang dulu baru sampai ke situ ya. Kalau kita misalnya ngambil alhamdulillah gitu misalnya, itu contoh apa tuh? Itu kan contoh mubtada yang khobarnya khobar syibhul jumlah. Masa baru baca Fatihah udah langsung belajar mubtada khobar syibhul jumlah? Kelenger orang kalau begitu ya kan. Mubtadanya belum kenal, khobarnya belum kenal, tiba-tiba disajikan khobar dengan syibhul jumlah. Nah nanti ya bertahap lah pelan-pelan insya Allah kita temukan untuk kita pelajari isti'arah ini melalui Al-Quran gitu ya. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Demikian mohon maaf, mohon pamit.
Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada Jumat malam yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Mohon Ustaz. pamit.